Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Indriani Rahayu. Pada kesempatan kali ini kita tentunya akan kembali membahas materi sejarah. Nah, kita akan bahas materi sejarah Indonesia di kelas 12. Materi yang akan kita bahas ada di kompetensi dasar 3.1. Sebelum kita lanjut penjelasannya, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Terima kasih semuanya. Oke, peristiwa selanjutnya yang akan kita bahas adalah peristiwa DITII di Jawa Barat. Jadi kita pada kesempatan kali ini tidak akan membahas semua peristiwa DITII di berbagai daerah, tapi hanya di daerah Jawa Barat yang akan kita bahas. Nama Kartosuwiryo. Jadi Kartosuwiryo adalah nama yang tidak bisa dipisahkan dari DITII. Tentu nama tersebut tak lagi menjadi nama yang asing bagi kita karena dialah pendiri dari negara berasas Islam tersebut. Negara Islam Indonesia atau NII juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI yang artinya rumah Islam. Adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Oleh siapa? Oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya NII Negara Islam Indonesia di daerah Tasikmalaya. Diproklamirkan saat negara Pasundan buatan Belanda mengangkat Raden Arya Adipati Wiranatakusuma sebagai presiden. Oke, jadi kita lihat ya, ini peristiwa apa? Apa sebetulnya tujuan gerakan DITII? Kenapa pada waktu itu Kartosuwiryo memproklamasikan DITII? Jadi, Kartosuwiryo itu menginginkan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya menjadi negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Jadi, Kartosuwiryo menginginkan terbentuknya negara Islam di Indonesia, sedangkan Islam itu bukan satu-satunya agama yang ada di Indonesia, makanya kita tidak mungkin menjadi negara Islam karena banyak juga masyarakatnya yang menganut agama-agama lain. Sedangkan Kartosuwiryo pada waktu itu dia kekeh dengan keinginannya ingin membentuk NII. Oke, kita mulai dari latar belakang gerakan DITII. Apa sih kenapa mereka sampai bisa kan? Kenapa sampai bisa memproklamasikan apa yang terjadi di Indonesia waktu itu? Apakah pemerintah lalai, atau apakah pemerintah membiarkannya, atau pemerintah tidak tahu? Kita lihat latar belakang dari gerakan DITII ini. Yang pertama, ini berkaitan dengan hasil keputusan Renville. Jadi setelah saya jelaskan tadi bahwa hasil keputusan Renville itu memang hasilnya itu menyudutkan Indonesia karena wilayah Indonesia akhirnya lebih dipersempit dari hasil perundingan Linggarjati. Jadi akhirnya wilayah Indonesia menyempit. Bahkan pada waktu itu hasil perundingan Renville mengharuskan pindahnya pasukan RI dari daerah-daerah yang diklaim dan diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Awalnya daerah Jawa Barat itu hasil perundingan Linggarjati diakui oleh Belanda menjadi milik Indonesia. Sedangkan pada perundingan setelah Linggarjati itu ada perundingan Renville. Daerah Jawa Barat itu hasilnya itu menjadi milik dari Belanda, tidak lagi dikuasai sama Indonesia. Makanya pada waktu itu pasukan-pasukan tentara RI yang ada di daerah yang milik Belanda itu harus pergi dari daerah tersebut dan harus pindah ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Termasuk pasukan-pasukan yang ada di daerah Jawa Barat. Ya, dari pasukan Siliwangi itu harus pergi dari daerah Jawa Barat. Dia harus pergi ke daerah yang dikuasai oleh RI. Di Jawa Barat, divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi Republik Indonesia dipindahkan ke Jawa Tengah. Jadi akhirnya mereka pindah ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Jadi waktu itu Jawa Barat dijadikan negara Pasundan dan negara Pasundan waktu itu tidak menjadi bagian RI, jadi terpisah. Jadi kalian harus paham, waktu itu Belanda kan sedang ingin menguasai lagi kita. Nah, kita sedang berjuang mengumpulkan wilayah-wilayah kita supaya semuanya bersatu jadi RI. Tetapi hasil Renville, Jawa Barat itu bukan menjadi kesatuan RI, terpisah dan Jawa Barat dijadikan negara Pasundan oleh Belanda. Dengan siapa pemimpinnya yang tadi nih?
Pemimpinnya siapa dari Jawa Barat adalah Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma sebagai presidennya pada waktu itu. Oke, itu yang terjadi. Tetapi pada waktu itu laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo itu punya pasukannya itu di bawah Hizbullah dan Sabilillah. Dia pasukan yang memang menganut Islam. Di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia. Jadi pasukan-pasukan Kartosuwiryo di bawah pimpinannya mereka itu tidak bersedia pindah dari Jawa Barat karena mereka ingin mempertahankan daerah Jawa Barat. Sedangkan pihak TNI AD dia harus pindah mengikuti arahan dari pemerintah RI, harus pindah ke wilayah RI di Jawa Tengah. Tetapi pasukan dari Kartosuwiryo itu dia mempertahankan Jawa Barat supaya nggak dikuasai sama Belanda. Dan dia malah membentuk Tentara Islam Indonesia. Jadi memang di sini ada banyak sekali pandangan tentang kebijakan dari Kartosuwiryo ini. Ada yang menganggap bahwa Kartosuwiryo itu salah satu tokoh yang tidak patuh pada pemerintah karena dia tidak mengikuti arahan pemerintah untuk pasukannya bersama pasukannya pindah ke Jawa Tengah. Tetapi ada pihak lain yang menyebutkan bahwa Kartosuwiryo itu sebenarnya tokoh yang mempertahankan keutuhan kita, mempertahankan Jawa Barat khususnya pada waktu itu supaya tidak dikuasai sama Belanda karena dia tidak rela Jawa Barat waktu itu dikuasai sama Belanda. Jadi ada dua pihak yang berbeda pandangan memang tentang tokoh Kartosuwiryo ini. Tetapi kita lanjutkan lagi ya. Sebetulnya apa permasalahannya? Pada awalnya Kartosuwiryo memimpin perjuangan melawan Belanda, ya kan? Jadi Kartosuwiryo itu sebetulnya adalah tokoh yang melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan RI. Tetapi waktu itu ada kesempatan. Akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Karena ada kesempatan dalam kesempitan. Kesempatannya apa? Pada waktu itu Jawa Barat menjadi milik Belanda. Sedangkan dia kan awalnya memang melawan Belanda. Dia nggak ingin Jawa Barat dikuasai sama Belanda. Sedangkan TNI AD-nya pindah ke RI, makanya ada kesempatan untuk merealisasikan cita-citanya dengan memanfaatkan vakum atau kekosongan kekuasaan Republik Indonesia di Jawa Barat. Karena sedang ada kekosongan kekuasaan Indonesia di Jawa Barat pada waktu itu, makanya dia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia karena ada kesempatan. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi balik ke Jawa Barat. Jadi akhirnya daerah Jawa Barat bisa diambil alih lagi oleh RI, pasukan Siliwangi balik ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI, kecuali mereka mau bergabung dengan DITII. Itu permasalahannya. Kartosuwiryo itu akhirnya malah memproklamasikan negara Islam Indonesia dan tentunya tidak sesuai dengan negara RI yang waktu itu berdiri kan, negara kita. Dengan asas Pancasila tidak sesuai karena dia itu ingin mendirikan negara Islam. Sedangkan kita bukan negara Islam. Ya, bukan negara yang coraknya Islam semua karena kita itu banyak sekali agama-agama lain. Oke. Akhirnya bagaimana tindakan pemerintah untuk menghadapi dari tindakan Kartosuwiryo? Yang pertama pemerintah melakukan diplomasi. Diplomasinya apa? Jadi diplomasinya dengan melakukan pendekatan musyawarah yang dilakukan oleh Muhammad Natsir. Namun diplomasinya gagal. Yang kedua ada tindakan tegas akhirnya dengan menerapkan operasi militer yang disebut Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayuda untuk menumpas gerakan DITII. Operasi Pagar Betis ini dilakukan dengan melibatkan rakyat untuk mengepung tempat persembunyian gerakan DITII. Jadi ada operasi Pagar Betis yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat untuk mengepung pasukan DITII. Di sisi lain, operasi Baratayuda juga dilaksanakan TNI untuk menyerang basis kekuatan gerombolan DITII dan dijalankanlah taktik dan strategi baru yang disebut perang wilayah. Lalu pemerintah juga melakukan pengepungan. Pada tanggal 1 April tahun 62, pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi Pagar Betis untuk mengepung pasukan DITII dengan mengepung dari seluruh penjuru. Ya, dan ada juga operasi Baratayuda untuk menumpas gerakan DITII Kartosuwiryo. Setelah dikepung, akhirnya berhasil ditangkap. Pada 4 Juni 62, Kartosuwiryo beserta para pengikutnya berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber. Di Gunung Geber Majalaya. Di Jawa Barat tentunya.
Sekar Madi Marijan Kartosuwiryo sempat mengajukan gerasi kepada pemerintah tetapi ditolak. Akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati di hadapan regu tembak dari keempat angkatan bersenjata RI tanggal 16 Agustus 62. Jadi akhirnya Kartosuwiryo harus menanggung dari akibat perbuatannya yang mendirikan negara Indonesia, Islam Indonesia. Karena perbuatannya yang tidak sesuai dan sangat melanggar Indonesia, akhirnya dia harus dihukum mati. Ya, itulah akhir dari peristiwa DITII. Peristiwa selanjutnya tentang upaya disintegrasi, melawan disintegrasi bangsa, itu ada peristiwa pemberontakan Andi Ajis. Jadi pemberontakan Andi Ajis merupakan pemberontakan yang pemimpinnya adalah Kapten Andi Ajis. Latar belakang dari peristiwa ini, yang pertama, adanya tuntutan Kapten Andi Ajis dan pasukannya yang berasal dari KNIL. Siapakah KNIL? KNIL itu adalah tentara atau pasukan Belanda di Indonesia. Jadi pada waktu itu Kapten Andi Ajis itu bersama pasukannya yang berasal, jadi asalnya mereka pasukannya itu dari KNIL. Mereka itu menuntut pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Jadi APRIS itu apa? Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Karena pada waktu itu kita kan jadi negara serikat ya. RIS, kita negara RIS. Nah, akan dibentuk tentaranya, angkatan perangnya, dan mereka menginginkan hanya mereka yang dijadikan APRIS di daerah negara Indonesia Timur. Tidak boleh ada pasukan-pasukan yang berasal dari anggota tentara TNI AD, tapi dia menginginkannya hanya harus yang berasal dari KNIL. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan melihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan dari kalangan pasukan Andi Ajis karena mereka kekeh pengennya itu mereka aja yang berkuasa sebagai angkatan perang Republik Indonesia Serikat di daerah Indonesia Timur. Tetapi pasukan tentara Indonesia benar-benar datang dan itu menyulut amarah mereka. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Jadi mereka takut kalau mereka akan didiskriminasikan oleh pasukan atau pimpinan APRIS atau TNI karena mereka awalnya dulunya itu mereka merupakan pasukan Belanda. Tetapi mereka ingin dijadikan APRIS, hanya satu-satunya anggota APRIS di daerah Indonesia Timur. Tapi kan tidak direalisasikan, akhirnya mereka marah. Lalu apa yang dilakukan oleh Kapten Andi Ajis? Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Ajis kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting. Mereka itu akhirnya melawan kan dengan menawan Panglima Teritorium wilayah Indonesia Timur. Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Karena kan itu merupakan ancaman juga terhadap keutuhan bangsa, akhirnya pemerintah bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Lalu pada bulan April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Ajis agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa itu. Dan mereka akhirnya diminta untuk menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki. Mereka diminta menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Waktu melapor dari Andi Ajis adalah 4 kali 24 jam. Namun pada waktu itu Andi Ajis itu ternyata terlambat melapor. Sementara pasukan-pasukannya itu telah memberontak. Andi Ajis akhirnya segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makassar. Jadi Andi Ajis sempat mau pergi ke Jakarta. Dia sempat ke Jakarta mau melapor dari Makassar tetapi terlambat karena pasukan-pasukan Andi Ajis itu memberontak. Akhirnya, ia juga mengakui kemudian bahwa aksi yang dilakukannya itu berawal dari rasa tidak puas Andi Ajis terhadap APRIS. Karena dia menginginkan APRIS itu pasukannya merupakan pasukan dari KNIL di bawah dia untuk di daerah Indonesia Timur. Sedangkan APRIS sendiri dia mendatangkan pasukan-pasukan dari Angkatan Darat TNI. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditempas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Itu tentang Andi Ajis. Selanjutnya kita bahas pemberontakan RMS. Jadi kalau tadi Andi Ajis itu kan peristiwanya gara kekecewaan juga kan, kekecewaan dia terhadap pemerintah karena dia ingin kalau pasukan APRIS di daerah Indonesia Timur itu merupakan
isinya itu pasukan-pasukan bekas TNI AL di bawah pimpinannya. Sedangkan pihak APRI sendiri mendatangkan tentara Indonesia ke daerah timur. Makanya dia kecewa karena takut, ada ketakutan aja, kekhawatiran akan terjadi muncul sikap diskriminatif. Ada ketakutan, ada ingin dikuasai oleh Kapten Andi Ajis, tapi akhirnya peristiwanya bisa dileraikan oleh pemerintah. Kan pemberontakan RMS, kita lihat latar belakangnya. Ada seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yang bernama Mr. Dr. Christian Robert Smokil. Dia memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan. Nah, hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Jadi, Smokil itu merupakan tokoh dari Republik Maluku Selatan yang tidak menyetujui berdirinya NKRI, tidak menyetujui penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan RI. Jadi, Smokil tidak mau kalau daerah Maluku itu menjadi masuk ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Jadi kan kalau waktu itu kita harus ketahui bahwa belum semua wilayah Indonesia itu bersatu. Tetapi satu persatu akhirnya mau masuk bergabung terhadap RI. Nah, Smokil itu menentang wilayah Maluku Selatan khususnya untuk bergabung menjadi wilayah kekuasaan RI. Dia nggak mau daerah-daerah negara Indonesia Timur itu bergabung dengan RI. Oke, apa yang dilakukan pemerintah atas keinginan dari Smokil itu? Smokil kan akhirnya memproklamirkan negara Maluku Selatan. Tindakan pemerintah yang pertama ialah dengan menempuh jalan damai. Dr. Leimena dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada Smokil, kepada RMS itu, kepada Republik Maluku Selatan. Tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Jadi awalnya dibujuk dulu kan supaya mereka mau bergabung. Tetapi langkah tersebut ditolak oleh Smokil, justru ia malah meminta bantuan, perhatian, dan juga pengakuan dari negara lain, terutama dari Belanda. Jadi dia malah meminta bantuan dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Itu yang RMS. Yang terakhir kita bahas pemberontakan PRRI Permesta. Apa latar belakang dari peristiwa PRRI Permesta? Yang pertama, adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat. Jadi ada kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Ada kekecewaan, ada kecemburuan dari siapa? Dari tentara atau Angkatan Darat yang ditugaskan di daerah-daerah, khususnya di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Jadi akhirnya mereka menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Jadi mereka itu merasa kenapa pusat itu sudah meningkat tajam perkembangannya, ekonominya, dan sebagainya, sedangkan di daerah itu sangat jauh tertinggal. Masalahannya, pada waktu itu terjadi kecemburuan antara tokoh-tokoh yang ada di daerah Sumatera dan Sulawesi terhadap tokoh-tokoh di pusat. Akhirnya mereka mendorong untuk menentang kepala KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat. Kenapa? Contohnya gini, karena mereka melihat di pusat perkembangannya sangat pesat, ekonominya sangat pesat, sedangkan sumber ekonomi pusat dari mana? Ya dari daerah. Kenapa daerah tidak meningkat? Makanya mereka menuntut yang namanya otonomi daerah supaya daerah juga bisa berkembang, tidak sangat tertinggal. Jadi ada perbedaan kemajuan. Di pusat misalnya udah segini peningkatannya, sedangkan di daerah segini. Padahal yang menunjang perkembangan pusat, uangnya dari mana atau kekayaannya dari mana, sumbernya dari mana, kemajuan tersebut dari hasil-hasil wilayah yang ada dari daerah. Makanya ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Jadi mereka menganggap bahwa pusat itu tidak adil dalam memberikan alokasi dana pembangunan yang terpusat di Jawa. Sedangkan Sumatera dan Sulawesi itu tidak dibagi rata, tidak sama, atau tidak dikembangkan, tidak difokuskan. Makanya mereka merasa tidak adil. Sedangkan sumber dananya ya banyak juga yang dikirimkan hasil alamnya itu dari daerah Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan mereka tidak dapat hasilnya, ya karena pusat dianggap tidak adil dalam alokasi dananya. Kebanyakan dananya itu terkumpul dan dipusatkan untuk pembangunan Jawa. Makanya mereka merasa tidak adil.
Setelah mereka merasa tidak adil apa yang terjadi dalam PRRI Permesta, jadi dari peristiwa tersebut muncullah kekecewaan yang diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan. Mereka membentuk dewan-dewan untuk membentuk perjuangan dan tuntutan kepada pemerintah. Ada dibentuk 4 dewan. Yang pertama dibentuk Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Ada Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. Ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. Dan yang ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Koloni Sumual. Apa sih tujuannya dewan-dewan ini? Dewan-dewan ini mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah. Jadi misalnya di Sumatera Barat, pimpinannya jadi Dewan Banteng. Di Sumatera Utara ada Dewan Gajah dengan pimpinan masing-masing. Dewan-dewan ini mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Dan beberapa tokoh sipil dari pusat pun ikut mendukung, bahkan bergabung dengan dewan-dewan ini seperti siapa? Syafruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir. Karena mereka merupakan tokoh-tokoh yang asalnya berasal dari daerah Sumatera dan mereka merasa ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap Sumatera. Makanya mereka mendukung aksi dari PRRI Permesta untuk memperlihatkan kekecewaan mereka atau tuntutan mereka kepada pemerintah. Akhirnya apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah melalui KSAD, Abdul Haris Nasution, dan Perdana Menteri Juanda sebenarnya waktu itu terus berusaha untuk mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah. Namun ternyata gagal, makanya PRRI Permesta akhirnya dia membentuk dewan-dewan tersebut. Oke, jadi itulah peristiwa disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini muncul di Indonesia dan merupakan penyebabnya dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Kalau sebelum merdeka kita melawan perang, melawan Belanda dari luar negeri, sedangkan peristiwa-peristiwa ini itu lawannya adalah dari pihak dalam negeri. Lalu penyebab-penyebab dari peristiwa-peristiwa ini tuh berbeda. Ada yang pertama kan tadi kita bahas ada apa aja? Yang pertama ada peristiwa PKI Madiun. Ini gara-gara pertentangan ideologi. Ada tokoh yang menginginkan berdirinya negara yang berhaluan komunis. Ada G30 SPKI yang di sini tentunya ada keterlibatan komunis di sini. Ada DITII. Di sini dia ada tokoh Kartosuwiryo yang menginginkan terbentuknya negara Islam di Indonesia. Lalu ada pemberontakan APRA, lalu ada pemberontakan Andi Ajis, ada pemberontakan PRRI Permesta. Semuanya terbentuk karena kekecewaan terhadap pemerintah, terhadap sistem pemerintahan yang terjadi pada waktu itu. Seperti contoh yang terakhir, ada pemberontakan PRRI Permesta yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi karena apa? Karena mereka kecewa terhadap pusat, karena pusat dianggap tidak adil dalam melakukan alokasi dana pembangunan yang hanya terpusat di Pulau Jawa. Sedangkan Sumatera dan Sulawesi sebagai salah satu penyumbang yang besar terhadap sumber daya kekuatan bagi pemerintah pusat itu tidak dibagi secara adil dalam alokasi dananya. Jadi, demikian penjelasan mengenai upaya-upaya bangsa Indonesia dalam melawan disintegrasi bangsa. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya.